Diskriminasi di Indonesia seakan tak ada habisnya melahirkan korban. Anik Hate, seorang pegiat advokasi isu pluralisme dan kebebasan beragama, memotret derita kaum minoritas di Indonesia dalam sebuah karya puisi esai, Kuburlah Kami Hidup-Hidup. Minggu 16 Februari pukul 18.00 hingga 22.30 waktu Indonesia Barat, buku Kuburlah Kami Hidup-Hidup diluncurkan secara resmi di Pisa Cafe Mahakam, Jakarta Selatan. Sebuah buku yang menggunakan genre baru puisi esai, menuliskan fakta-fakta dalam rangkaian kata dan diksi dunia puisi, dan berakar catatan kaki selayaknya sebuah esai. Buku ini memuat 5 kisah diskriminasi panjang yang dialami beberapa kelompok minoritas di Indonesia. Meski konstitusi negara ini menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan antar warga negara, namun peminggiran, diskriminasi, dan persekusi terhadap kelompok minoritas masih terus terjadi. Peluncuran buku tersebut dikemas sebagai sebuah pertunjukan teatrikal dan musikalisasi puisi. 5 kisah diskriminasi dalam buku Kuburlah Kami Hidup-Hidup dipentaskan secara unik dalam pertunjukan ini. Bolehkah kau datang padaku dengan senyum putra? Ini Iqra. Melalui bahasa ini, kami sebadan sejiwa dengan Muslim seantero dunia. Adalah tugas saya, Puan, sampaikan kebenaran, walau sekata seayat. Kau seperti biasa, oleh. Takkan ku terdiam mengangguk. Pilu dan nada ini terlalu panjang. Aku memaafkanmu, oleh Nona. Sebagai keniscayaan zaman, oleh Nona, aku harus mengangguk. Bilang satu generasi. Todung Mulya Lubis, pakar hukum yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Legal Roundtable atau ILR, menyampaikan bahwa buku Kuburlah Kami Hidup-Hidup menceritakan banyak hal tentang utang kita untuk bangsa Indonesia ke depan. Kuburlah kami hidup-hidup. Padahal kalau kita membaca sebetulnya ini adalah perlawanan. Satu protes, satu pemberontakan dari seorang aktivis yang tidak menerima keadaan yang begitu tidak adil, menindas, penuh dengan intoleransi, penuh dengan diskriminasi. Saya tidak tahu siapa yang akan terpilih sebagai presiden pada tahun 2014 ini, tapi buku ini layak untuk dititipkan pada presiden yang terpilih nantinya. Selain Todung, sejumlah tokoh turut hadir dan memberikan komentar atas buku kumpulan puisi esai itu. Di antaranya, Pendeta Albertus Pati. Anik berhasil merekam pergumulan hidup dan suara hati, the voice of voiceless. Mereka yang selama ini tidak terdengar suaranya. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang dilabel dan dikonstruksi sebagai pelanggar hukum. Mereka memberi pesan bahwa penindasan terhadap kemanusiaan adalah persoalan kita bersama. Di tengah sujud kami pada Sang Hyang Widi, di tengah rajut kami, pentungan di tangan mereka, Ibu, belasan orang, lalu menghancur segala apa gambar tua ke guru kita, meruatkan sesaji pada bak keyakinan kita.
Mohon katakan pada saya, siapakah Tuhan itu? Tuhan itu Maha Agung, Agung yang tak terpikirkan. Tuhan itu Maha Kuasa, kuasa yang tak terpikirkan. Tuhan itu Maha Adil, seadil yang tak terpikirkan. Tuhan itu Maha belas asih, sulas asih yang tak terpikirkan. Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI, Zafrullah Ahmad Pontoh pada kesempatan yang sama mengatakan, buku karya Anik Hate itu telah cukup menggambarkan situasi keberagamaan yang pelik di Indonesia. Cara peluncuran bukunya juga ini unik. Biasanya kan serius orang meluncurkan buku itu. Kalau ini senang, kita menjadi terhibur dengan cara yang baru yang diperlihatkan oleh Mas Anik dan timnya. Kebebasan beragama adalah hak individu dan tidak ada yang akan dapat merampasnya, sebab kebebasan, hak beragama, kepercayaan, berkeyakinan adalah anugerah dari Sang Maha Pencipta. Beberapa belas orang mencari kampung lain hanya untuk menumpang atap. 5 orang lari entah, termasuk ayah ibu Aisyah, si gadis kecil, tanpa berita sepotong pun. 1 orang meninggal entah. 19 anak-anak kami sebar ke Jawa demi melanjutkan sekolah mereka. Setelah kami tahu, kebencian ternyata bukan hanya milik mereka para pembakar itu pada kami, tapi juga menjalar, menghambur, melekat pada anak-anak mereka, pada anak kami. Ke aparat-aparat, guru-guru sekolah yang seharusnya tiada berpihak, yang semestinya menyimpan agama dalam laci rumah mereka. Sekolah bahkan bisa menjadi neraka bagi mereka yang dibenci dan dituding. Abdul Moqsid Ghazali menyampaikan bahwa Anik adalah orang yang konsisten di dalam kemarahannya. Jika dulu marah di jalanan, kini Anik marah di dalam bait-bait puisi. Rupanya Anik orang yang konsisten di dalam kemarahan. Tetap saja kalau dahulu marah di jalanan, sekarang marah di bait-bait puisi esai. Saya tahu dengan judul buku yang sangat provokatif, Kuburlah Kami Hidup-Hidup, sebagai bentuk kemarahan Anik yang luar biasa. Karena itu menurut saya, buku ini di samping sebagai refleksi masa silam, sekaligus merupakan petunjuk untuk menapaki masa depan. Di mana Tuhan? Ketika lebih dari 2000 muslim dikujar, dibantai oleh sesuatu yang mereka tak tahu. Di mana Tuhan? Tempat itu akan jadi rumah yang kamu tuju, di mana para jemaat berdatangan dari tempat penjuru mata angin, gereja yang mapan, perangkat yang mewah. Mungkin itu yang kamu cari di sisa hidup kamu, mencari ketenangan dan kedamaian. Sementara kota yang kamu tinggalkan ini, kota yang dipenuhi beragam manusia dari Santara Nusantara, pada saat yang sama malah menafikan keyakinan kita sebagai kaum minoritas. Di mana khotbah hanya bisa dikatakan di rumah, ruko, toko, trotoar, bahkan di tanah raja. Karena kita tidak punya gereja.
Anik Hate, penulis buku Kuburlah Kami Hidup-Hidup, dalam pengantarnya menegaskan bahwa buku ini diniatkan sebagai bagian dari upaya membangun keresahan dan menebarkannya. Keresahan terhadap silang sengkarut kebijakan negara menyangkut kehidupan beragama warganya. Buku ini diniatkan sesedikit mungkin memberi kontribusi terhadap peradaban bangsa ini yang saya yakin semakin maju. Berdasarkan pengalaman lapangan, saya yakin tidak mungkin peradaban bangsa ini akan turun jatuh ke jurang yang sangat bawah, yaitu jurang Pakistanisme. Tapi setidaknya kalau kita tidak bergerak, kalau tidak peduli terhadap isu-isu semacam ini, keberpihakan kita kepada kaum minoritas yang terpinggirkan, yang tersingkirkan, yang dipersekusi, yang didiskriminasi seperti ini, maka peradaban ini tidak akan maju-maju, minimal jalan di tempat. Terima kasih, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Terima kasih pula kepada teman-teman yang semua yang terlibat dalam launching yang memeriahkan ini. Saya sangat terharu dengan launching seperti ini. Terima kasih semua yang hadir di sini. Demikian, wassalam. Membastiri, kaya sendiri, yakin kita